Oke, sebuah kubus yang meluncur turun tanpa gesekan pada sebuah bidang miring akan mengalami percepatan yang tetap. Sebab, dengan tidak adanya gesekan, percepatan benda itu akan sama dengan percepatan gravitasi. Oke, jadi gini, di sini ada suatu benda yang berada di bidang miring. Katanya di sini si kubus itu akan turun dan mengalami percepatan tetap. Nah, kita cek bener nggak? Dia itu akan mengalami besar percepatan yang konstan. Ya udah, kita tahu gaya itu adalah massa dikali percepatan. Berarti dari sini kita tahu percepatan itu adalah gaya dibagi dengan massa. Nah, kita cek gayanya apa nih? Apa gaya yang menyebabkan dia itu berjalan ke bawah? Gaya apa yang menyebabkan dia turun ke bawah? Udah jelas, gaya gravitasi. Jadi, gaya gravitasi itu bekerja di benda ini. Dia itu narik benda ke arah bawah. Ini adalah gaya gravitasi yang nilainya adalah massa benda dikali percepatan gravitasi, M dikali G. Nah, tapi kalau gaya gravitasi kan arahnya ke bawah. Sementara si benda ini, dia arahnya nggak ke bawah, dia arahnya ke sini nih, nyerong. Berarti si gaya gravitasi ini itu perlu kita uraikan. Jadi, di sini si gaya gravitasi ini perlu kita uraikan menjadi dua buah gaya yang tegak lurus. Yang pertama, yaitu yang searah dengan arah gerak benda, yaitu yang ke sini nih. Nah, inilah gaya yang menyebabkan si benda itu bergerak meluncur ke bawah. Oke, kemudian ini kita bikin garis putus-putus, nanti kelihatan gunanya apa. Oke, kemudian kalau kalian udah belajar tentang gaya, jadi suatu gaya itu kan bisa kita uraikan menjadi dua buah gaya yang tegak lurus. Nah, si gaya gravitasi ini mau kita uraikan menjadi dua buah gaya yang tegak lurus. Satu gayanya udah kita gambar nih, yaitu yang arah luncuran ini. Nah, berarti satunya perlu lagi kita gambar. Yang satu lagi, dia tegak lurus dengan gaya yang warna oranye itu. Jadi, kita bikin di sini. Kira-kira kayak gini ya, tegak lurus. Kita bikin warna hijau. Nah, jadi di sini si gaya gravitasi kita uraikan menjadi dua buah gaya yang tegak lurus. Nah, kalau kita misalkan ini sebagai theta, kemudian ini garis yang ungu kita perpanjang, kemudian di sini kita bikin garis horizontal. Ini garis horizontal. Ini kan theta ini itu kan sebenarnya sama aja dengan theta di sini ya. Sama aja, cuman beda lokasi doang. Theta itu adalah sudut antara garis horizontal, ini garis horizontal dan si kemiringan bidang miring ini. Nah, yang oranye juga sama, ini adalah kemiringan bidang miring. Jadi ini juga sama, ini theta. Nah, kalau kita perhatikan di sini, garis yang merah ini dan garis yang hijau itu adalah dua buah garis yang saling tegak lurus. Berarti, kalau ini theta, ini harus 90 dikurangi theta. Karena sudut yang tegak lurus, itu besar sudutnya harus 90 derajat. Jadi kalau dijumlahin harus 90. Ya udah, theta tambah 90 kurangi theta, itu kan sama dengan 90. Berarti sudut yang ini nih, sudut antara yang horizontal dan yang hijau ini, itu 90 min theta. Nah, kalau kita lihat lagi, sudut yang ungu horizontal dan sudut ungu yang vertikal, itu kan juga tegak lurus. Berarti kalau ini 90 min theta, ini harus theta juga. Karena kalau kita jumlahin itu nilainya 90. Nah, oke, sekarang kalau kita lihat, garis yang oranye ini nih, yang arah luncuran benda, dan garis yang hijau ini kan tegak lurus juga. Nah, dan kita udah belajar di trigonometri, kalau ini adalah gaya gravitasi, berarti ini adalah gaya gravitasi dikali dengan cos theta. Karena kita memproyeksikan si gaya ini mendekati sudut theta. Sementara di sini, kita itu memproyeksikan gaya gravitasi menjauhi sudut theta. Kalau menjauhi berarti ini kita kalikan dengan sin theta. Nah, jadi ternyata gaya yang menarik benda untuk meluncur ke bawah itu adalah gaya gravitasi dikali sin theta. Nah, jadi di sini di sini A itu adalah gaya gravitasi dikali dengan sin theta dibagi dengan massa benda. Nah, di sini kita mau nyari nih atau mau menganalisis apakah dia itu meluncur dengan percepatan yang tetap. Ya udah, kita cek apakah besaran-besaran di sini itu nilainya tetap atau enggak. Yang pertama, ini ada gaya gravitasi. Massa benda dikali percepatan gravitasi.
massa benda, dia itu sesuatu yang konstan. Begitupun dengan percepatan gravitasi, dia juga suatu besaran yang konstan, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian theta atau kemiringan dari bidang miringnya juga sesuatu yang konstan. Begitupun yang bawah, massa benda sesuatu yang konstan. Nah, jadi ternyata besaran-besaran di sini itu adalah besaran-besaran yang konstan. Berarti percepatan gravitasinya juga konstan. Jadi pernyataan yang atas ini benar nih, bahwa si kubus ini akan meluncur dengan percepatan yang konstan. Nah, kemudian yang bawah bilang, dengan tidak adanya gaya gesekan, percepatan benda itu akan sama dengan percepatan gravitasi. Nah, ini enggak. Kalau kita uraikan di sini, ini kan Fg itu adalah M dikali G. Ini M dikali G dikali sin theta dibagi M. Ini M-nya coret, jadi ternyata percepatan benda meluncur ke bawah itu adalah percepatan gravitasi dikali sin theta. Nah, jadi ternyata percepatan benda itu tidak sama dengan percepatan gravitasi. Ada sin theta-nya nih. Jadi ternyata pertanyaan yang bawah ini salah. Nah, jadi pernyataannya betul, tapi alasannya salah. Jadi jawabannya yang C.